Aksi cukur rambut belasan siswi di SMPN 1 Sukodadi Lamongan, Jawa Timur oleh seorang guru viral di media sosial. Belasan siswi tersebut rambutnya dicukur petal lantaran tidak mengenakan ciput dalaman hijab seragam sekolah. Peristiwa cukur petal 14 siswi di SMP Negeri 1 Kecamatan Sukodadi Lamongan, Jawa Timur ini viral di media sosial. 14 siswi kelas 9 ini dicukur botak rambut kepala bagian depannya oleh seorang guru bahasa Inggris berinisial EN pada tanggal 23 Agustus lalu. Para siswi mendapatkan perlakuan cukur petal karena mereka tidak mengenakan siput atau bagian dalam hijab sekolah yang berfungsi agar rambut tetap rapi. Menurut Salsabila, salah seorang siswa yang mengalami petal rambut di kelasnya ada 10 siswi yang mendapat hukuman cukur petal. Proses pencukuran tersebut menggunakan gunting elektrik. Ya, karena nggak pakai ciput. Oh, nggak pakai ciput. Berapa orang? Kelas ini, kelas 10. 10. Apa? Nggak pakai ciput, terus ditegur dulu nggak? Enggak, langsung dicukur. Langsung dicukur. Cukur bagian mana? Depan. Kasus ini sudah didamaikan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Para orang tua siswi sepakat tidak membawanya ke jalur hukum, sementara guru yang bersangkutan mendapat sanksi dari Dinas Pendidikan berupa pencabutan jam mengajar dan ditarik ke Dinas Pendidikan untuk dievaluasi. Kemudian kita lakukan pendekatan dengan pihak orang tua, kemudian juga yang bersangkutan, guru oknum yang bersangkutan juga kita tarik untuk sementara biar melakukan evaluasi diri. Peristiwa cukur petal tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Sukodadi. Para siswi yang menjadi korban pencukuran rambut tetap berangkat ke sekolah dan patuh mengenakan siput atau dalaman hijab seragam sekolah. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait sanksi yang akan diberikan kepada guru yang mencukur rambut siswinya, sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Bapak Munif Syarif. Selamat sore, Pak Munif. Selamat sore. Ya, Pak Munif, bisa dijelaskan Pak, sebenarnya kronologi sehingga guru mencukur siswinya ini seperti apa Pak? Ya, jadi terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 1 Sukodadi sebetulnya sudah berjalan dengan baik. Ya. Kemudian memang dalam pemakaian jilbab kita memang tidak mengharuskan, jadi tidak mewajibkan. Tapi kalau memakai jilbab ya seharusnya harus rapi begitu. Akhirnya dari pihak sekolah itu memberikan istilahnya peringatan kepada siswi-siswi yang memakai jilbab untuk dirapikan. Nah, untuk biar rapi, pihak sekolah itu istilahnya menganjurkan untuk memakai ciput sehingga anak-anak itu kalau bermain itu kelihatan tetap rapi. Ya, ini sebetulnya sudah disosialisasikan, ya sudah diperingatkan juga. Tapi karena memang ya anak-anak sekarang ya seperti itu akhirnya ya mohon maaf karena ada tindakan yang mungkin tidak seharusnya dilakukan oleh guru ya sehingga mungkin tidak sadar atau mungkin ya di luar kendalinya sehingga memakai gunting elektrik itu ya. Jadi potong elektrik karena elektrik biasanya kan memang apalagi tidak biasa menggunakan gunting elektrik ya akhirnya ya kebablasan ya pokoknya. Dan memang ini akhirnya pada tanggal 23 itu kejadiannya hari Rabu, kemudian yang bersangkutan mungkin sore gitu agak sadar mungkin akhirnya ibu guru itu mengunjungi rumahnya masing-masing karena memang siswa banyak sehingga tidak bisa selesai malam itu. Akhirnya saya perintahkan Bapak Kepala Sekolah untuk paginya tanggal 24 itu untuk mengundang para wali murid ke sekolah. Mengundang untuk mediasi Pak ya? Itu, ya, karena sudah viral seperti itu ya kita yang penting kita kendalikan, kita sosialisasikan
ya kita Oke. mediasi untuk orang tua siswa dan kita sampaikan bahwa kita mohon maaf, Bu Endang, Bu Oke. En juga minta maaf, dan pada saat itu ada kesepakatan pihak orang tua tidak menuntut lebih kepada pihak sekolah. Dan Baik, karena baik. Artinya seperti itu, yang membuat penasaran Pak, yang menjadi latar belakang guru tersebut melakukan pencukuran, apakah itu spontanitas karena yang bersangkutan marah, tidak murid-muridnya tidak mengikuti peraturan, atau ada pemicu lainnya Pak? sementara kok tidak ada, jadi hanya spontanitas guru aja mungkin ya. Karena mestinya, ya mohon maaf ini, mestinya tindakan-tindakan yang sifatnya itu pencegahan maupun mungkin tindakan itu mestinya tidak dilakukan oleh guru mata pelajaran. Mestinya diserahkan kepada guru bimbingan konseling, jadi guru BK seperti itu. Oke. Nah, kemarin juga sudah saya peringatkan bahwa kepala sekolah, kemudian yang bersangkutan, saya sampaikan juga kepada seluruh, jadi tanggal 24 itu kita melakukan tindakan istilahnya gitu, pendekatan persuasif kepada pihak orang tua wali murid, dan alhamdulillah mereka Bapak Ibu wali murid itu ya menyadari dan tidak melanjutkan untuk menuntut yang lebih kepada pihak sekolah. Nah, setelah itu kami juga melakukan tindakan indisipliner kepada Ibu EN, kita mediasi di kantor, kita BAP di kantor, kemudian yang bersangkutan sementara untuk tidak mengajar. Langsung kita skorsing yang bersangkutan untuk sementara dievaluasi, ya, sementara untuk di Dinas Pendidikan. Oke. Oke, selain itu, memangnya yang bersangkutan sudah berapa lama mengajar Pak? Dan sejauh ini track record yang bersangkutan ketika mengajar, kemudian interaksinya terhadap murid seperti apa? Ya, sebetulnya kalau yang saya gali dari beberapa temannya, terus kemudian kepala sekolah sebelumnya, sebetulnya Bu EN ini cukup bagus ya, cukup bagus dalam arti memang orangnya agak disiplin ya, memang disiplin ya. Mungkin karena menerapkan disiplinnya yang terlalu berlebihan barangkali sehingga mungkin melakukan tindakan seperti itu. Oke. Mungkin seperti itulah kalau melihat. Oke, baik. Kalau sosoknya sendiri ya tidak ada masalah sih, tidak ada masalah. Selama ini juga tidak ada masalah. Bu Endang ini, Bu Baik. EN ini cukup lama lah untuk bekerja, ada sudah 20 tahunan. 20 tahunan mengajar ya, baik. Semoga ini juga bisa menjadi evaluasi tidak hanya bagi yang bersangkutan, tapi juga bagi sekolah untuk lebih mengawasi lagi tindak tanduk dari gurunya terhadap murid. Terima Ya. kasih Pak Munif Syarif sudah meluangkan waktu bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore. Kita ke informasi lain, pemirsa. Praktek ilegal judi online kembali merajalela. Tidak hanya menyasar kalangan pelajar, judi online juga menyasar kelompok publik figur dan artis. Dalam waktu setahun, polisi telah menetapkan ratusan tersangka praktek judi online. Judi online kembali membuat resah. Di Bandung, Jawa Barat, seorang selebgram cantik yang selalu menampilkan tubuh seksinya di media sosial untuk promosikan judi online diringkus polisi. Ia diduga menjadi brand ambasador situs judi online dan menjerat korbannya dengan cara berjoget dengan hanya mengenakan pakaian dalam di media sosial. Akhirnya pada 14 Agustus lalu, polisi mengamankan selebgram cantik tersebut bersama 2 orang admin akun judi online yang menjadi modusnya. Tak berhenti di situ, praktek ilegal judi online juga menyasar kalangan mahasiswi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang mahasiswi berinisial S, 18 tahun, dan temannya FU, 32 tahun, diamankan polisi karena diduga telah mempromosikan situs judi online melalui kanal YouTube miliknya. Dari aksinya itu, pelaku mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Polisi merespon cepat dengan memberantas judi online yang masih menjamur. Melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber, Bareskrim telah menetapkan 866 tersangka sepanjang tahun 2022 hingga 30 Agustus 2023. Terbaru, Dirtipid Siber Bareskrim akan memanggil sejumlah publik figur yang terlibat dalam mempromosikan situs judi online. Salah satu yang rencananya akan dipanggil adalah artis Wulan Guritno.
Kami tidak henti-hentinya melakukan yang tadi saya sampaikan. Pertama, patroli cyber. Dari patroli cyber itu nanti apabila ditemukan dugaan adanya praktek judi online, segera kami lakukan penindakan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sisi edukasi. Bagaimana dari level terkecil ya, keluarga itu bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak kita. Jangan mudah untuk memain judi, jangan mudah terlibat judi. Kepolisian juga telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak AKBP Akhirudin Hasibuan Aditya Hasibuan divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hakim menyatakan Aditya terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis anak AKBP Akhirudin Hasibuan dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Aditya dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Ken Admiral. Selain itu, Aditya juga dibebankan biaya restitusi sebesar Rp52 juta dan apabila tidak dibayarkan maka ditambah masa kurungan 2 bulan. Atas putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Nelson Panjaitan, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan banding. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 10 hektar. Usai jeda, kami segera kembali.